kami dari kelompok PJBLE kelas C. Kami di sini akan melakukan sampling dan identifikasi herpetofauna, insek dan mamalia. Aku Tayo. Aku Nata. Aku Ayunda. Aku Iza. Dan aku Eka. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Dah. Jadi, tujuan kami melakukan sampling adalah untuk mengetahui adanya hewan apa saja dan keanekaragaman apa saja yang ada di sekitar lingkungan kami, yaitu lingkungan Fakultas Biologi dan daerah unsur sekitarnya hingga daerah Fakultas Perikanan. Kelas taksa yang berhasil kami identifikasi yang pertama adalah reptilia, di mana reptilia ini merupakan kelompok hewan vertebrata yang melata. Reptilia merupakan tetrapoda atau hewan dengan 4 tungkai. Reptilia umumnya bersifat poikiloterm. Kelas ini memiliki ciri khas yaitu tubuhnya yang ditutupi oleh sisik dan memiliki jari kaki bercakar kecuali ular, dan bernafas menggunakan paru-paru. Spesimen hewan yang tertangkap dalam sampling yang termasuk kelas reptilia yaitu Hemidactylus platyurus dan Calotes versicolor. Kelas taksa selanjutnya yang dapat kami identifikasi adalah amfibi yang termasuk vertebrata yang hidup di darat namun berkembang biak di air. Amfibi ini memiliki kulit yang halus hingga kasar dan banyak kelenjar dan cenderung berlendir. Spesimen hewan yang tertangkap dalam sampling yang termasuk kelas amfibi yaitu Dutaprinus melanostictus. Kelas taksa selanjutnya yang berhasil kami identifikasi adalah kelas insekta, di mana insekta ini memiliki tubuh terbagi menjadi caput, toraks, dan abdomen, dan juga terdapat sepasang antena pada caput dan 3 pasang ekstremitas pada toraks. Spesimen hewan yang tertangkap dalam sampling yang termasuk kelas insekta yaitu Plioba fumosa, Carianda spuria, Phalanganiconis, Milabris pustulata, Vespa analis, Lasius niger, Ortetrum sabina, Crocotemis servilia, Leptosia alcesta, Hippolymus bolina, dan Picanium rubens. Kelas taksa selanjutnya yang berhasil kami identifikasi adalah kelas mamalia yang memiliki ciri khas utama yaitu kemampuan mereka untuk menyusui anaknya dengan susu yang diproduksi oleh kelenjar susu atau glandula mammae. Selain itu, mereka juga memiliki karakteristik seperti rambut, gigi yang terspesialisasi, dan sistem metabolisme yang kompleks. Spesimen hewan yang tertangkap dalam sampel yang termasuk kelas mamalia yaitu Felis catus, Bus taurus, Capra hircus, Ovis aries, Mus musculus, dan Cavia porcellus. Kami melakukan sampling pada tanggal 6 Juni dan 16 Juni 2024. Waktu sampling dilakukan dari pukul 14.30 WIB sampai 17 WIB lalu dilanjutkan pada malam hari pukul 21.30 sampai 22.45 WIB. Lokasi sampling yang digunakan oleh kelompok kami ada di berbagai tempat sekitar area Unsud, di antaranya adalah Fakultas Biologi, bahkan Fakultas Biologi yang meliputi Ex-Fam Unsud dan daerah persawahan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Gor Susilo Sudarman, Rusunawa Gria Sudirman, PKM Unsud, dan UPT Perpustakaan Unsud. Metode yang kami gunakan untuk sampling adalah metode point count sampling. Metode ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah individu dalam populasi dengan melakukan pengamatan pada jumlah titik sampel yang dipilih secara acak. Setelah kami melakukan sampling, selanjutnya spesimen yang ditemukan diidentifikasi, dideskripsikan, Ini jalannya setapak dideterminasi, banget, dan guys. diklasifikasi. Spesies yang kami temukan adalah Ordo Orthoptera yang berasal dari famili Acrididae. Famili tersebut memiliki ciri khusus berupa organ pendengaran timpanium dan kaki belakang yang kuat untuk melompat. Ordo selanjutnya yang kami temukan adalah Coleoptera yang berasal dari famili Meloidae yang memiliki ciri khusus berupa elytra atau sayap depannya lunak dan fleksibel dan kepala berbentuk segitiga yang sempit dan tidak seperti kebanyakan kumbang lainnya. Ordo selanjutnya yang kami temukan adalah Ordo Hymenoptera yang berasal dari famili Vesipidae yang memiliki ciri khusus berupa sayap yang dapat dilipat memanjang serta famili Formicidae yang memiliki struktur unik yang disebut petiole. Spesies lain yang kami temukan adalah Ordo Odonata yang berasal dari famili Libellulidae dan memiliki ciri khusus berupa mata majemuk yang besar dan menyatu serta sayap belakang yang lebih lebar di bagian pangkal. Ordo yang kami temukan adalah Ordo Lepidoptera dan berasal dari famili Pieridae serta famili Nymphalidae. Famili Pieridae memiliki ciri khas yaitu kupu-kupu yang umumnya berwarna putih, kuning, atau oranye dengan tanda hitam yang khas dengan tubuh sedang, sementara famili Nymphalidae memiliki ciri khas yaitu ukuran kecil hingga sedang dengan sayap yang coraknya bermacam-macam seperti coklat, oranye, kuning, atau hitam.
Ordo yang kami temukan adalah ordo Hemiptera dan berasal dari famili Tesaratomidae. Famili Tesaratomidae memiliki ciri khas, yaitu merupakan serangga besar dengan warna metalik. Ordo yang kami temukan adalah ordo Anura dan berasal dari famili Buffonidae. Famili Buffonidae memiliki beberapa karakter khusus, yaitu kulitnya kasar disertai bintil-bintil serta terdapat pematang parietal. Ordo yang kami temukan adalah ordo Squamata dan berasal dari famili Gekkonidae dan Agamidae. Famili Gekkonidae memiliki ciri khas, yaitu tubuhnya kecil hingga sedang dengan tekstur halus dan warna yang bervariasi, dapat berkamuflase dan termasuk nokturnal. Sementara famili Agamidae memiliki ciri khas, yaitu tubuhnya kuat dengan kulit kasar dan berbagai tonjolan atau janggut di kepala, dapat berkamuflase dan hewan diurnal. Ordo yang ditemukan selanjutnya yaitu ordo Carnivora dengan famili Felidae. Famili ini memiliki tubuh langsing dengan kaki kuat dan ekor yang panjang, gigi taringnya yang sudah berkembang, kuku yang dapat ditarik, penglihatan malam yang baik, dan pendengaran yang tajam. Ordo yang ditemukan selanjutnya yaitu ordo Orthiodactyl dengan famili Bovidae. Famili Bovidae memiliki tanduk permanen yang tidak bercabang, memiliki sistem pencernaan dengan 4 bagian lambung yang memungkinkan untuk mencerna makanan yang kaya serat secara efisien. Pleiobafumosa atau belalang kayu coklat berasal dari ordo Orthoptera famili Acrididae, memiliki ukuran tubuh bervariasi dengan warna yang bervariasi. Famili Cavidae memiliki telapak kaki yang tidak berbulu dengan kuku pendek dan tajam. Morfologi yang teramati yaitu tubuh berwarna coklat dan kuning pada bagian perut, mempunyai antena yang berukuran pendek berjumlah sepasang, kaki berjumlah 3 pasang dengan ukuran pendek dan kecil. Cariandaspuria berasal dari famili Acrididae dan memiliki klasifikasi sebagai berikut. Spesies ini ditemukan di belakang Fakultas Biologi pada 6 Juni 2024 dengan habitat terestrial dan jumlah spesimennya 1. Ketika pengamatan cuacanya cerah dengan topografi tanah yang rendah dan kering. Spesies ini memiliki tubuh berwarna hijau dan kekuningan dengan corak hitam. Antenanya tegak kaku dan berukuran pendek. Kakinya berwarna kuning dengan lutut yang berwarna hijau dan corak kebiruan. Ukuran tubuh betina biasanya lebih besar daripada jantan. Selanjutnya yang diidentifikasi adalah Phalangicornis yang menurut ITIS memiliki klasifikasi sebagai berikut. Phalangicornis ditemukan di belakang Fakultas Biologi pada tanggal 6 Juni 2024. Belang kayu ini ditemukan ketika sedang hinggap di bunga Zinnia elegans. Morfologi yang terlihat saat pengamatan berupa tubuh yang terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen yang berwarna hijau sampai ke kaki, dan antena berwarna kehitaman. Hal ini sesuai dengan Zumaidar et al. 2022 yang menyatakan bahwa belang kayu dan Phalangicornis memiliki tubuh yang memanjang dengan sepasang antena berwarna kehitaman. Pahanya berwarna hijau dan betis juga hijau dengan garis-garis kecoklatan. Belang kayu ini suka memakan tumbuhan dan hidup dalam kisaran habitat yang cukup luas. Milabris pustulata atau kumbang lupuh berasal dari famili Meloidae dan memiliki klasifikasi sebagai berikut. Spesies ini ditemukan di belakang Fakultas Biologi pada 6 Juni 2024 dengan habitat terestrial dan jumlah spesimennya 1. Ketika ditemukan cuacanya cerah dengan topografi tanah rendah dan kering. Spesies ini dicirikan dengan 4 pita merah dan hitam bergantian pada elytra. Memiliki 3 pasang kaki yang melekat pada daerah dada dan 2 pasang sayap. Dengan sepasang sayap depan merupakan elytra, sedangkan sepasang lainnya dilindungi oleh elytra. Vespa analis atau tawan ventilasi kuning berasal dari famili Vespidae dan memiliki klasifikasi sebagai berikut. Spesies ini ditemukan di belakang Fakultas Biologi pada 6 Juni 2024 dengan habitat aerial dan jumlah spesimennya 1. Ketika ditemukan, cuacanya cerah dengan topografi tanah yang rendah dan kering. Ciri khas Vespa analis ini memiliki ocelli posterior yang lebih dekat satu sama lain. Selain itu, pada ujung tubuhnya memiliki corak kuning, sementara bagian tubuh lainnya hitam. Berikut klasifikasi Lasius niger menurut ITIS. Lasius niger atau semut kebun hitam berasal dari famili Formicidae. Spesies ini ditemukan di belakang Fakultas Biologi Unsud. Habitatnya berupa terestrial dengan jumlah ditemukannya yaitu 1. Morfologi Lasius niger yang teramati yaitu tubuhnya berukuran kecil, namun berukuran cukup besar dibandingkan semut jenis lainnya. Berwarna hitam, serta mempunyai 3 pasang kaki. Semut ini hidup secara sosial dengan membentuk sarang berupa gundukan kecil pada kebun ataupun lapangan.
Orthotrum sabina atau capung badak berasal dari famili Libellulae dan memiliki klasifikasi sebagai berikut. Spesies ini ditemukan di belakang Fakultas Biologi pada 6 Juni 2024 dengan habitat terestrial dan jumlah spesimennya 1. Cuaca ketika pengamatan cerah dengan topografi tanah rendah dan kering. Spesies ini memiliki mata majemuk berdempetan dan berwarna hijau dengan bintik hitam. Toraksnya berwarna hijau dengan garis-garis hitam, dan abdomen berbentuk ramping sampai ruas terakhir. Kedua sayapnya bening, disertai variasi hitam dan memiliki tungkai yang berwarna hitam. Spesies selanjutnya yang ditemukan adalah Crocotemys cervilia yang menurut GBF memiliki klasifikasi sebagai berikut. Crocotemys cervilia ditemukan di belakang Fakultas Biologi Unsud. Capung ini biasa disebut juga dengan capung sambar garis hitam karena ciri jenis ini terdapat garis hitam tipis di sepanjang sisi dorsal abdomennya. Capung ini berukuran sedang, di mana pada capung jantan memiliki warna dominan merah jingga pada seluruh bagian tubuhnya, kemudian mata majemuknya merah gelap dan mukanya berwarna merah terang. Berikutnya yaitu Leptosia alcesta. Spesies ini berasal dari ordo Lepidoptera dan berasal dari famili Pieridae. Kupu-kupu kecil ini memiliki lebar sayap sekitar 3-5 cm dan memiliki sayap yang berwarna putih serta adanya pola hitam yang khas di ujung sayapnya yang memberikan warna penampilan yang kontras dan mudah dikenali. Kami menemukan kupu-kupu ini di sekitar Gor Susu dan jumlahnya cukup banyak. Mereka ini umumnya berterbang bersama di daerah yang hangat dan rendah. Kemudian ada kupu-kupu berikutnya yaitu Hippolimnas bollina. Kupu-kupu ini berasal dari ordo Lepidoptera dan berasal dari famili Nymphalidae. Kupu-kupu ini memiliki corak tubuh yang khas yaitu sayap yang berwarna hitam dan adanya pola-pola putih di pinggir sayapnya. Kupu-kupu ini memiliki tubuh yang cukup besar yang memiliki panjang tubuh sekitar 10 cm dan morfologinya ini yang bisa sering kita kenal dengan identifikasi. Dan pada betina, corak putihnya jauh lebih besar daripada yang jantan pada sayapnya. Berikut klasifikasi Picanum rubens menurut ITIS. Picanum rubens merupakan jenis hama yang berasal dari famili Dasaratomidae. Lokasi ditemukannya yaitu pada belakang Fakultas Biologi Unsud. Habitatnya berupa areal dengan jumlah ditemukannya yaitu 1. Berdasarkan morfologinya, Picanum rubens memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dibandingkan dengan kebanyakan serangga lainnya. Warnanya yaitu mencolok pada bagian tubuh dan sayapnya. Tubuhnya berbentuk seperti perisai. Spesies selanjutnya yang ditemukan adalah Dutaprinus melanostictus yang menurut ITIS memiliki klasifikasi sebagai berikut. Dutaprinus melanostictus atau kodok buduk ini ditemukan di PKM Unsud pada tanggal 6 Juni 2024. Kodok ini ditemukan ketika sedang beristirahat di dekat lubang selokan. Morfologi yang terlihat pada kodok buduk ini berupa tubuh berwarna coklat hijauan dengan adanya bintil-bintil. Kepalanya berbentuk segitiga, memiliki tungkai yang relatif pendek untuk alat bergerak, memiliki nuptial pad dan diskus, serta terdapat web di tungkai belakang setengah bagian. Lalu ada reptil berikutnya yaitu Hemidactylus platurus yang bisa dikenal dengan tokek rumah datar yang memiliki ekor datar yang biasanya banyak di Asia Tenggara, dan kebetulan kami menemukan spesies ini ada di sekitar Fakultas Biologi. Hewan ini berasal dari kelas Reptilia, ordo Squamata, dan dari famili Geckonidae. Umumnya memiliki panjang tubuh sekitar 7-15 cm dan memiliki warna tubuh yang variasi mulai dari abu-abu hingga coklat muda, dan juga memiliki bintil-bintil di sekeliling tubuhnya. Kemudian spesies berikutnya adalah Calotes vesicolor yang berasal dari kelas reptil
Ordo Squamata famili Agamidae. Kemudian Jadi, spesies pada hari ini kami berikutnya temukan adalah di Felis belakang catus yang bisa fakultas dikenal dengan yang umumnya kucing memiliki tubuh domestik bercorak coklat yang biasanya seperti sangat bintil. banyak dipelihara di Dia memiliki tubuh dunia. yang cukup Nah, ramping jadi dan kucing ini panjang dan termasuk ke memiliki dalam kecepatan yang ordo tinggi, Carnivora sangat bergerak, dan bisa dari menaik famili di dinding. Felidae. Kucing ini memiliki tubuh yang umumnya sekitar 20-30 cm dengan bobot tubuh yang bisa 4-5 kg dengan tubuh yang normal. Spesies hewan ini atau kucing ini ditemukan di dekat Fakultas Biologi di bagian halaman belakangnya, dan umumnya tubuhnya itu memiliki cakar dan sangat banyak warna rambutnya yang memiliki panjang rambut yang pendek-pendek. Kemudian kita bisa melihat spesies yang berikut. Spesies berikutnya yang kami temukan di daerah Unsut, tepatnya di kandang sapi milik Fakultas Peternakan, adalah sapi perah atau dengan nama ilmiah Bos taurus yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ciri fisik dari sapi ini adalah tubuh besar berotot, bobot dewasa 450 kg hingga 1 ton, kepala besar, moncong lebar, telinga bisa digerakkan, umumnya bertanduk, warna bulu bervariasi, betina penghasil susu, kaki ramping kuat, berkuku genap, serta berjalan dengan tipe pijakan uli grade. Bos taurus yang dikenal sebagai sapi perah domestik merupakan salah satu jenis sapi ternak yang paling tersebar luas dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Spesies berikutnya yang kami temukan di sekitar kandang Fakultas Peternakan adalah kambing atau Capra hircus. Capra hircus merupakan mamalia seperti sapi yang memiliki sistem pencernaan yang unik dengan 4 bagian lambung untuk membantunya memakan tumbuhan. Kambing memiliki ciri fisik berupa ukuran tubuh yang kecil hingga sedang, warna dan tekstur bulunya beragam, kepala kecil dan ringan, telinga panjang menjulur ke bawah, ekor pendek, bertanduk pada kedua jenis kelamin tapi biasanya jantan lebih besar, kaki berkuku genap karena ordo Artiodactyla, memiliki gigi tipe Solenodon. Masih pada lokasi yang sama yaitu kandang Fakultas Peternakan Unsut, kami menemukan spesies Ovis aries atau domba dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut dengan ordo dan famili yang sama. Domba memiliki ciri fisik yang hampir mirip dengan kambing tetapi memiliki perbedaan khusus, yaitu tubuh lebih besar dan bulat dibandingkan kambing, berbulu wool tebal menutupi sebagian besar tubuh, kepala relatif kecil dengan telinga pendek mengarah ke samping, beberapa jenis bertanduk terutama pada jantan, dan yang sama adalah kaki berkuku genap. Berikut klasifikasi mus musculus menurut Kittis. Mus musculus merupakan spesies yang berasal dari famili Muridae. Lokasi ditemukannya spesies ini yaitu pada belakang Fakultas Biologi Unsut. Habitatnya berupa terestrial dengan jumlah ditemukannya 1. Morfologi mus musculus yang teramati adalah tubuhnya berukuran kecil, berwarna hitam keabuan dengan telinga berukuran kecil, serta ekornya yang panjang. Ordo Rodentia dari famili Capidae yang kami temukan adalah Cavia porcellus atau lebih dikenal sebagai marmut yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Marmut yang kami temukan ada di samping greenhouse Fakultas Biologi dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut, yaitu tubuh kompak dan gempal, kepala relatif besar dibandingkan ukuran tubuh, panjang tubuh 20 hingga 25 cm, bulu lembut dengan warna dan pola bervariasi, telinga kecil dan bulat, mata besar dan ekspresif, kaki depan memiliki 4 jari, kaki belakang 3 jari, dan kuku pendek dan tajam, tidak memiliki ekor yang terlihat, dan memiliki gigi depan yang tumbuh terus-menerus selama hidupnya.